Panapai gawe kere. Oke bos, pipa gede bos. Aman, 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 aman. Lewat, 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 lewat. As motor. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian, singkatnya hadirin yang saya kasihi. Yang terhormat Bapak Duta Baca Indonesia dan rombongan Bapak Duta Baca Indonesia dan rombongan, yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Sika, yang saya hormati adik-adik, para wartawan, yang saya hormati Ina Amawewari Mukan Sawen, yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Kita Sika membaca, NTT membaca, Indonesia membaca. Terima kasih banyak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Salam literasi. Sika membaca, NTT membaca, Indonesia membaca. Yang saya hormati Bapak Duta Baca Indonesia Gol Agong, yang saya hormati Bapak yang mewakili Dinas Kearsipan Provinsi, Ketua TBM Provinsi, teman-teman Cakrawala, dan yang sangat saya kasih Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika, yang saya kasih Bapak Lurah Kabor, teman-teman pers, dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini, yang saya banggakan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang sudah bersinergi dengan kita sudah 3 hari dari tanggal 21 kemarin. Terima kasih untuk kita semua, orang tua, adik-adik semua, terima kasih. Sedikit perjalanan Pondok Baca Kampung Kabor ini, bahwa di tempat yang kita duduk ini dulunya adalah tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah, bau busuk ya, kumuh, daerahnya kumuh. Akhirnya saya berpikir bahwa lebih baik tempat ini kita fungsikan ke arah yang positif. Akhirnya saya berinisiatif bersihkan, dan dibantu oleh adik-adik yang ada di belakang ini. Ada beberapa orang tua juga bantu. Akhirnya saya sulap dari tempat pembuangan sampah menjadi tempat baca buat kita semua, khususnya buat anak-anak. Tepuk tangan. Dan pada kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada Bapak Lurah Kabor, Bapak Bupati Sika, Bapak Sekda Kabupaten Sika, DPRD Kabupaten Sika,
bagian aset yang mana kemarin kami sudah dapat SK Bapak, surat izin menggunakan lahan Pemda ini. Jadi awalnya kami bersihkan 9x10, Bapak Bupati kasih lagi 9x20 Bapak. Jadi ada tempat mereka belajar, ada tempat bermain. Di sini mereka bermain kesengge, tali merdeka, beta kaya, beta miskin. Jadi permainan-permainan tradisional yang dulu zamannya nenek moyang, disinilah tempatnya kita harus memulai. Dan ini sedikit gambaran tentang perjalanan kami Bapak. Bagaimana kalau di depan itu lengkap, itu dari kami bersihkan sampah, didatangi oleh Bapak Kepala Dinas, bantu kami terpal 1, terus kami bangun ini, bersihkan ini lagi. Dan ini gambaran sekolah-sekolah yang saya sudah kunjungi selama ini. Kami berdiri secara legalnya tanggal 10 November 2021. Untuk saat ini sudah hampir 30-an sekolah yang saya kunjungi, terakhir SMPK Frater Maumere. Saya bersafari literasi di Kabupaten Sika. Saya mendongeng. Karena saya orang Katolik, saya membawakan renungan Alkitab dan membagikan buku secara gratis. Sudah hampir 30-an sekolah ini. Dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan komunitas-komunitas yang lain Bapak. Sekarang dari kabupaten lain sudah minta saya untuk kunjungi. Tetapi Pak Kadis, Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika bilang kita fokus di Kabupaten Sika dulu. Ya semoga kedepannya saya bisa seperti abang saya Gol Agong ya. Insya Allah saya yakin dan Ainul yakin seperti itu. Karena saya juga kerjasama dengan One Hope Indonesia, maka buku-buku ini secara khusus untuk kalangan kita sendiri, kalangan Kristen Katolik Abang. Saya minta maaf karena keterbatasan buku. Kemarin puji Tuhan saya juga anggota Pustaka Bergerak Indonesia. Kemarin saya dapat kerjasama dengan PLN, saya dapat buku yang ini covernya Jokowi. Jadi pada kesempatan ini juga saya menggambarkan bahwa selama ini orang buat kandang sapi, kandang babi, kandang ayam, kandang babi, tetapi kemarin saya buat kandang buku Bapak lihat. Ini kandang buku kami. Bukan soal fasilitas, tetapi soal intelektualitas. Itu yang kualitas manusia yang itu yang kita pikirkan. Karena anak-anak kita sekarang ini bagi saya mereka selama ini lebih banyak waktu bermain gadget, pegang HP. Tetapi bagaimana generasi ini harus kita bawa kepada budaya literasi. Jadi biarkanlah mereka baca dan membaca. Dengan membaca akan lahir generasi emas bangsa Indonesia. Generasi Niantana Sika yang gemilang, yang berkarakter Pancasila, inovatif, mandiri, cerdas, kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab. Itu yang kita rindukan. Itu yang saya rindukan agar ke depan generasi ini mereka adalah generasi emas bangsa ini, generasi gemilang Niantana Sika ini. Karena mereka lah yang menjaga NKRI, mereka lah yang menjaga Niantana Sika ini. Karena kalau kita sudah blupur, sudah tua-tua, kita sudah mati, mereka lah yang jaga bangsa ini, mereka lah yang jaga Niantana Sika ini. Itu saja sambutan saya. Kami banyak kekurangan buku ilmu pengetahuan umum. Semoga dengan kehadiran bapak-bapak bisa membantu kami. Kami juga tidak ada rak buku, jadi kalau hujan malam-malam saya harus keluar tutup dengan terpal. Besoknya ada yang buku yang basah, kasihan. Tapi kami tidak putus asa, kami tetap berjuang. Walaupun tempat kami ini dulunya tempat pembuangan sampah, tetapi dari sampah bisa menjadi pupuk yang humus, pupuk yang bisa menghasilkan buah yang melimpah. Akhir kata, saya selalu katakan bahwa perkataan bisa mengajak, tetapi keteladanan bisa merubah seseorang. Salam literasi, Sika membaca, Kabor membaca, Sika membaca, NTT membaca, Indonesia membaca. Epang Gawang, terima kasih. Nanti Poli kasih buku banyak. Cakrawala juga tentu ya. Siap. Amin. Indonesia membaca.
Yang saya hormati Bapak Duta Baca Indonesia, Bapak Golagong. Hari ini saya mau bertanya kepada Bapak Golagong, apa kiat-kiat menjadi seorang Duta Baca Indonesia? Jawab ya. Masih ada. Ya. Dan yang kedua, apa bisa kami dapat buku ilmu pengetahuan umum? Udah. Ya, jawab ya. Bagaimana kiat-kiat jadi duta baca? Kan ada umurnya berapa sekarang? 12 tahun ya. Jadi dengar nih. Waktu kakak seumur 12 tahun kan tangan kakak diamputasi ya, jatuh dari pohon. Sejak umur 12 kakak membaca buku dan berolahraga. Itu ingat tuh. Lari terus, lari. Kemudian kakak jadi juara badminton se-Asia Pasifik. Lalu kakak menulis 126 buku. Ya. Lalu kakak membuat tempat seperti Abang Yanto ini. Namanya Rumah Dunia. Jadi adik harus membantu Abang Yanto. Masih panjang. Hiasi media sosialnya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Tiap hari di Twitternya, di Facebook, di Instagram. Jadi kamu harus belajar menulis puisi, menulis cerita pendek, menulis kisah hidup teman-teman di sini, menceritakan kampung halaman Kabor, umumkan terus-menerus. 10 tahun lagi mungkin jadi duta baca, sikat dulu. Ya. Setelah sikat mungkin nanti NTT, siapa tahu nanti Indonesia. Belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Cina, ya. Kakak kan punya anak, ada yang di Cina, ada yang di Abu Dhabi. Semuanya karena membaca. Jadi adik masih punya peluang. Nah, soal buku, kakak Poli, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat, dengan kakak membuat gerakan 1 juta buku untuk NTT. Jadi kakak Poli ini nanti setelah saya pulang dengan Abang Yanto bisa bekerja sama menyediakan buku-buku dengan Pak Kadis terutama, dengan Cakrawala, dengan Bapak dari provinsi. Nanti akan ada gerakan 1 juta buku untuk NTT. Mudah-mudahan semuanya bisa kita carikan solusinya sehingga NTT menjadi lebih bersemangat. Begitu ya Ade ya? Ya. Ya, sudah. Ya. Terima kasih Bapak Golagong. Salam literasi.